Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol Kali di ini Minggu pagi ini. Kita akan membahas 3 episode Wingman. Yes. 3 episode Wingman. Sebetulnya bukan Wingman sih, ini Kamen Rider Drake. Kok trik sih? Kan mirip warnanya Drake sih. birunya si capung itu. Gitu. Kenapa nggak ada yang lain kok? Nggak penting. Nggak penting, sama sekali nggak penting. Nah, Wingman ini sebenarnya pas terbit itu, pas rilis pertama kali itu aku bukan gimana-gimana. Oh, ini dari komik gitu. Aku malah nggak tahu sama sekali ini apaan sih, nggak tahu. Komik. Aku nggak tahu. Aku Terus dia bilang dari remeh. komik, Faisal juga bilang aku baca komiknya. Lah, komiknya yang mana? Nggak baca. Komiknya terbit di Indonesia dulu lewat Raja Wali. bajakan. Ya, 6 volume kalau nggak salah terbitnya. Terus namanya 13. Mas Bagas menyebutkan kalau komikusnya adalah Masakazu siapa? Katsura. Masakazu Katsura. Loh, Aku juga lah, gambarnya bukan yang bikin Is. ya. Yang bikin Z-Man. DNA Girl. DNA Angel. Apa Video Girl Eye? Video Girl Eye juga, Ya, ada ya. DNA Angel juga. Ya. Ini kan yang bikin komik-komik, mohon maaf dalam tanda kutip, bukan saru juga Ecchi. ya. Ecchi kan. Ecchi. Lebih dari ecchi sebenarnya kalau beliau sih. Tapi kita mengenalnya dengan kualitas gambar yang luar biasa sih sebenarnya ya. Jelek sih. Asik. Yang terbit di Indonesia kan Oh ya. kualitas gambarnya Iya, iya. bajakan-bajakan Iya, jelek-jelek semua. Betul. Tapi maksudku kita yang paling terkenal menurutku sih buatku pribadi Is ya. Benar, is. Itu di majalah Animonster atau Dibahas. itu dibahas. Beberapa kali Betul. dibahas. Nah, cuman pada saat ngelihat aku mencari tahu komiknya Wingman, mangganya, gorisannya Karena Wingman itu kalau pernah baca Touch, gambarnya mirip Touch. oh gitu. Jadi Ya, memang ya. zaman itu 80-an kan. 84. 84. Dan beliau ternyata kan sahabatnya Akira Toriyama kan. Oh ya. Ada karya crossnya juga. Makanya ketika mendengar ini, dan aku udah baca Z-Man kan. Z ya. Dan nonton Z-Man juga, animenya nggak begitu bagus. Komiknya juga nggak gitu bagus. Oh, ternyata itu memang apa ya? Emang beliau tuh suka tokusatsu dan Wingman itu setelah kita nonton 3 episode, oh ini memang fans tokusatsu. Karakternya juga karena gitu. juga ceritanya Bukan disebut kompleks rumit enggak, tapi fantasi sekali. Jadi bukan melibatkan, tapi maksudnya unsur yang terlibat tuh kayak Ready Player One lah, katakanlah tuh kayak gitu. Kalau Amriknya tuh kayak gitu. Jadi, dan penggemar tokusatsu akan sangat suka karena memorabilia dan name drop dari tokusatsu, action figure segala macam, poster, bahkan nanti di episode 4 ada Gavan. Jadi dia lagi nonton stage, Mas. Stage play, live stage, Gavan. Kan itu kan memang buat kita penonton tokusatsu, penonton toei itu fan service-nya ada di tiap episode tuh ada aja name drop-nya, ada bagaimana dia bilang Denjiman, dia ngeliatin poster-posternya, jurusnya terinspirasi dari apa, pedangnya apa. Sehingga pada saat tokusatsunya keluar di tahun 2024 itu menarik. Karena kalau kita tarik mundur banyak yang bisa kita temuin. Seandainya ini tayang tahun 90-an mungkin nggak sebegitu. Mungkin nggak sebegitunya karena mungkin tarikannya juga masih terlalu pendek. Betul. Tahun 90-an sekian itu di majalah di Jepang, nggak tahu Terebi nggak tahu apa ya aku, tapi udah keluar wujud tokusatsunya Wingman, tapi nggak kayak yang sekarang gitu, berbeda lah gitu. Cuman ternyata memang mungkin udah ada upaya ya untuk sempat jadi anime juga katanya. Oh iya, animenya jelas ada, animenya jelas. Aku nggak ngecek sama sekali. Animenya jelas ada gitu. Nah itu aja. Jadi aku setelah tahu bahwa ini dari manga, ini dari anime, ada animenya itu aku nge-cross reference gitu, nge-cross check gitu, dan ya ketemu emang mangakanya tuh senang sama tokusatsu. Dan selain Wingman ada Z-Man, ada satu lagi aku lupa gitu apa gitu, tokusatsu juga gitu. Nah jadi menyenangkan mungkin untuk nonton Wingman di masa sekarang ini. Dan tadi Dari sudah bilang nyebut Toei dan nyebut Gavan, Chukeiji Gavan. Ini kan produksi keroyokan. Nggak hanya Toei terlibat, tapi tidak hanya Toei. Dan kalau kita bicara soal episode 4 ada Gavan, episode 3 dia pakai armor
vibes Gavan. Iya. Dan itu bener-bener garisnya hitamnya tuh Gavan, warna peraknya Gavan, dan di beltnya tuh ada warna merah, kuning, hijaunya Gavan gitu. Jadi dia pakai armor Gavan. Dan dia bilang nonton Gavan sampai 4 kali kan. Habis itu dia desain. gitu. Jadi ya asik sih. Asik. Premisnya kita nggak akan ngomongin ceritanya karena ceritanya sederhana sekali ya. Dan dia akan selesai dalam 10 episode, jadinya nggak akan kemana-mana. Cuman ada Mamoru Miyano. Ada Seiyu yang Seiyu, jadi musuhnya itu loh Mas, gurunya itu loh. Itu tuh Seiyu Mas. Oh, Pak Guru itu? Pak Guru itu Seiyu yang dia berperan sebagai orangnya sendiri datang gitu loh. Oh, gitu. Soalnya biasanya kan nggak gitu kan. Jarang sekali ada Seiyu yang mau berperan langsung gitu loh. Mamoru Miyano salah satu yang aku kan kaget anjir Mamoru Miyano gitu. Iya. Mamoru Miyano. Apa salah satu yang di Mamoru Miyano? Gundam Double O, Mas. Nonton kan? Enggak tahu tapi belum nonton aku. Molen pula. Ya udahlah lanjut aja. Iya, udah lanjut aja. Nah, yang aku notice karena aku membaca karyanya beliau, jadi elemen-elemen yang biasanya ada di karya beliau tuh muncul semua. Seperti ada 2 cewek. Oke. Satunya teasing, satunya yang flirty, satunya yang malu-malu gak jelas gitu. Dan satunya tuh yang biasanya yang flirty emang yang suka pamer body. Ini karya Masakazu ya? Iya. Dan kalau di mangganya bener-bener kerasa banget. Jadi memang, wah aku begitu nonton tuh langsung, ini memang khasnya beliau, laki-lakinya peragu dan lain sebagainya. Cuman kalau yang di sini overly nerd sih, jadi Iya. Somehow aku yang nonton tokusatsu agak malu nontonnya. Iya. Iya nggak sih Mas? Iya. Second hand embarrassment gitu nggak sih? Dan dia kan aku nih loh. Iya. Gitu jadi kayak episode 1 Mas, Iya. yang dia membela. Iya. Aku malu nontonnya Mas, tak cepetin itu. Iya. Kostum merah segala. Iya, yang pakai kostum merah itu. Akhirnya yang lain tuh pergi yuk kayaknya orangnya. Rotok gendeng. Iya. Aku tak cepetin Mas, saking malunya aku nontonnya. Waduh, aku tuh bisa membayangkan diriku sendiri bakal kayak gitu loh, anjir itu. Karena kan stereotip yang terbangun kita nonton tokusatsu tuh karakternya nggak gitu. Iya, karena kan biasanya kita nonton tokusatsu sebagai fiksi kan. Iya. Tapi ini tuh agak soalnya dia tuh karena kalau kita Hikonin Sentai Akibara Ranger tuh, itu kan emang fully nerd dan emang goblok aja. Dan kemasannya memang komedi. Jadi nontonnya tuh nggak berasa apa-apa tuh. Iya. Tapi nonton Wingman ini, dia tuh serius sekali gitu loh. Gini, aku memang akan jadi superhero. Di zaman itu di tahun 84 otaku sekali ya. Iya, mungkin gitu. Nah, cuman di zaman ini memang agak terasa lebih biasa ya dengan apalagi dengan sentuhan ada live streaming gitu. Orang sekarang kan lebih banyak yang aneh kan buat live stream dan sebagainya. Jadi memang mungkin kemasannya akan disukai banyak orang sih. Nah, tapi sebelum kami ngobrolin ini, take konten ini, aku tuh bilang sama Daris dan Daris juga sepakat teman-teman bahwa dialih mediakan menjadi tokusatsu tuh akhirnya menjadi tokusatsu yang sebenarnya kita tahu aja. Artinya kemampuan paling tingginya tokusatsu itu di Toei ya jadi Kamen Rider dan Super Sentai, di Suburaya ya jadi Ultraman, di Toho ya jadi movie-nya Godzilla yang sebenarnya beyond tokusatsu sebenarnya sih kayak gitu. Itu movie aja. Iya, tapi itu kan mediumnya movie teatrikal gitu. Nah, apalagi setelah kita tahu Riz bahwa di mangganya itu animenya apalagi ya itu kayak motornya tuh bisa melanglang buana ke dimensi lain, terus jadi armor bentuk robot segala macam. Nah, itu tuh kayak mungkin kita tahu bahwa kalau itu diwujudkan ke tokusatsu kayak di Tonda gitu. Ini tuh sama seperti ketika kita membaca Spirits dan kita paham ini nggak bisa. Nggak bisa. Cuman bedanya adalah kebalik tuh kalau di Spirits tuh kita jadi dapat intendednya tuh seperti ini gitu. Dulunya gimana tanpa tahu yang aslinya, tapi di komik Kamen Rider Spirit kita jadi tahu wah sebesar ini. Nah, ini kebalikannya. Harusnya bisa megah. Betul. Tapi karena tokusatsu itu jadi ada banyak sekali kompromi yang ya udah sih kalau nggak baca komiknya juga akan jadi tontonan tokusatsu. Betul. Mohon maaf, tontonan tokusatsu kelas B aja sih. Alternatif aja. gitu. Dia nggak semegah Kamen Rider,
Tapi garapannya cukup serius. Iya, proper lah. Kostumnya aku senang sih. Kostumnya bagus. Setelah bosan dengan Kamen Rider yang begitu, disuguhkan kostum yang apa ya, ibaratnya bukan armor gitu tuh, kayak oh ini asik lah gitu. Dan monster-monsternya juga oke aja. Karena sekali lagi kalau di mangganya atau anime itu monsternya benar-benar creature yang kayak naga gede apa segala macam itu. Jadi bukan orang dikostumin nah, gitu. Kalau di sini kan mau nggak mau ya. Soalnya budget CGI-nya mungkin tidak ada. Iya, dan Tokusatsu itu memang begitu. Yang kita tahu bahwa Tokusatsu peak-nya tuh di situ gitu. Jadi ya mau gimana. Koreonya juga oke. Koreanya oke. Surprisingly malah lebih oke loh dibandingkan your usual Kamen Rider atau apalagi kalau lagi orang ya. Iya. Si Aoi itu bagus. Bagus banget itu koreonya. Dan figuran-figurannya juga serangannya bagus-bagus, teman-temannya itu. Niat banget itu. Jadi, ini oke sih gitu. Nah, yang wingman-nya emang unintentionally bad ya. Karena dia memang secara sengaja emang buruk sih. Iya. Pada akhirnya aku tuh ngerasa kayaknya aku nanti tertariknya sama wujud dari yang dia gambar tuh jadinya gimana. Oh, iya, aku tuh mau bilang ini kan sebenarnya pairingnya sama Ultraman Art. Karena sama-sama gambar, terus jadi sesuatu gitu. Iya. Gitu sih sebenarnya. Mungkin ya, gitu. mungkin. Jadi cocok-cocok aja keluar di tahun yang sama tuh, cocok-cocok aja. Kita nggak tahu akan berapa episode. 10. Kalau di wiki. Oh, ya. 10. Oke. Karena cuma 13 volume, Mas. Jadi nggak banyak-banyak juga. Iya. Dan sepertinya akan banyak filler juga kan di komik itu. Aku ngecek beberapa. Iya sih. Ada band, ada apa gitu. Mungkin itu nggak penting. Semuanya akan di-scrap jadi satu cerita utuh sih. Ya, kita tunggu aja 10 episode nanti akan seperti apa sih. Iya. Itu aja sih ya kali. Review kita soal Wingman 3 episode, first impression-nya. Tamatnya nanti apakah masih bisa kita bahas, belum tahu karena mungkin aku sudah tidak di sini, tapi ya let's see lah ya. Yes. Oke. Ya, thank you. Sampai ketemu di obrolan Tokusatsu minggu depan. Bye.